Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Fathur Rahman MPDI selaku dosen mata kuliah materi PAI Fikih. Yang terhormat, yang kami banggakan dan kami sayangi teman-teman seperjuangan 3 PAI A7. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan pendalaman materi fikih kelas 10 semester genap. Nah, di dalam semester genap ini ada 5 bab sebagai terusan bab semester ganjil kemarin. Bab ke-6 yaitu kepemilikan atau milkiyah, bab ke-7 jual beli, bab ke-8 muamalah perserikatan, bab ke-9 pelepasan dan perubahan harta, bab ke-10 riba, bank, dan asuransi. Bab yang ke-6 yaitu kepemilikan atau milkiyah. Di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, peta konsep. Di dalam kompetensi inti, siswa diharap mampu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, yang merupakan KI 1. Kemudian KI 2, siswa mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian KI 3, siswa mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanoria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4, siswa mampu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi dasar terdiri dari menghayati konsep tentang akad kepemilikan harta dengan Ihyaul Mawad. 2.6 mengamalkan tanggung jawab sebagai implementasi dari mempelajari konsep tentang akad kepemilikan harta dengan Ihyaul Mawad. 3.6 menganalisis konsep akad kepemilikan harta dengan Ihyaul Mawad. Kemudian 4.6 menyajikan konsep akad kepemilikan harta dengan Ihyaul Mawad. Di dalam pembelajaran ini memiliki tujuan: 1. Meyakini hikmah dari pelaksanaan akad kepemilikan dan Ihyaul Mawad. Kemudian 2. Menyebarluaskan konsep pelaksanaan dari sebuah akad kepemilikan harta serta Ihyaul Mawad. 3. Memelihara sikap peduli, tanggung jawab sebagai implementasi dari mempelajari kurban dan akikah. 4. Mengolah data ketentuan pelaksanaan akad kepemilikan dan Ihyaul Mawad. 5. Menyimpulkan ketentuan pelaksanaan akad kepemilikan dan Ihyaul Mawad serta hikmahnya. 6. Menulis laporan hasil analisis ketentuan pelaksanaan akad kepemilikan dan Ihyaul Mawad. 7. Mempresentasikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai syariat. Nah, di sini ada peta konsep, bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama yaitu kepemilikan atau milkiyah. Kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya
dan berkonsekuensi boleh ditasarufkan dengan segala bentuk tasaruf selama tidak ada pembekuan tasaruf. Kemudian dalil kepemilikan ada dalam firman Allah Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Kemudian macam-macam kepemilikan. Macam-macam kepemilikan ada dua, yakni kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya. Sebab-sebab kepemilikan utuh ada 4. Yang pertama, istilah ala al-mubah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya. Syarat-syarat kepemilikan dengan cara istilah ala al-mubah ada 2, yaitu belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan kesengajaan untuk memiliki. Kemudian al-uqud, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi. Ketiga, kholafiyah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian, baik berupa pergantian orang yang dikenal dengan istilah warisan atau berupa pergantian barang yang dikenal dengan istilah ganti rugi atau tadmin. Kholafiyah ada 2 macam, yaitu warisan. Warisan adalah proses pemindahan kepemilikan secara otomatis dengan hukum syariat dari seseorang kepada ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan. Kemudian ganti rugi atau tadmin, yaitu kewajiban ganti rugi atas barang yang dibebankan kepada seseorang yang merusak barang orang lain. Yang keempat, tawallud bin al-mamluk, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki. Yang kedua, kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan tidak utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja. Macam-macam kepemilikan tidak utuh. Yang pertama, kepemilikan barang. Kepemilikan barang adalah kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja, yakni barangnya ia miliki sedangkan manfaatnya milik orang lain. Kedua, kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat adalah kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja sedangkan barangnya milik orang lain. Sebab-sebab kepemilikan manfaat ada 4. Yang pertama, transaksi pinjam-meminjam atau i'arah. Yang kedua, transaksi persewaan atau ijarah. Yang ketiga, transaksi wakaf atau yang keempat, transaksi wasiat manfaat. D. Selanjutnya selesainya hak pemanfaatan barang. Hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai dengan 3 hal. Yang pertama, habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi. Yang kedua, rusaknya barang. Yang ketiga, meninggalnya pemilik barang. Akad atau transaksi. Akad secara bahasa adalah hubungan antara beberapa hal. Secara istilah, akad memiliki 2 makna, yakni makna umum dan makna khusus. Secara umum adalah rencana seseorang untuk mengerjakan sesuatu, baik atas dasar keinginan tunggal atau satu orang, seperti akad wakaf dan talak, atau butuh 2 keinginan atau 2 orang untuk mewujudkannya, seperti akad jual beli dan akad perwakilan. Adapun definisi akad secara khusus adalah ijab dan qabul dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi objek akad, sehingga mengecualikan cara yang tidak dilegalkan syariat seperti kesepakatan untuk membunuh seseorang, maka tidak dinamakan akad. Dalil akad adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 5. Struktur akad terdiri dari 4 unsur: sighoh, aqid, ma'aqud, alaih, dan kemudian tujuan akad yaitu tujuan pelaku akad untuk melangsungkan akad. Tujuan akad akan berbeda dalam setiap akad, seperti akad ba'i, akad ijarah, dan akad hibah. Macam-macam akad berdasarkan objek akad ada 2, akdun maliyun dan akdun ghairu maliyin.
Ada beberapa akad yang tergolong dalam kategori nanti bisa dibaca sendiri, di sini sudah dijelaskan secara rinci. Kemudian macam-macam akad berdasarkan adanya imbalan atau tidak ada. 2. Akad muawadah dan akad tabarruk. Macam-macam akad berdasarkan terpenuhi rukun dan tidaknya terbagi menjadi 2, akad sahih dan akad fasid. Lalu macam-macam akad berdasarkan adanya batas waktu yang ditentukan atau tidak terbagi menjadi 2, akad muakkad dan akad mutlak. 3. Ihyaul mawat atau membuka lahan mati. Secara bahasa, ihya adalah membuat sesuatu menjadi hidup, sedangkan mawat secara bahasa adalah lahan yang mati. Adapun definisi ihyaul mawat secara istilah adalah mengolah atau menghidupkan lahan yang mati atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Hukum ihyaul mawat adalah sunnah. Maka setiap orang Islam dianjurkan menghidupkan lahan mati baik di daerah Islam atau di selain daerah Islam. B. Dalil ihyaul mawat adalah sabda Rasulullah SAW. Bumi adalah bumi Allah, hamba-hamba adalah hamba-hamba Allah. Barang siapa membuka lahan mati, maka menjadi miliknya. Hadis riwayat Tabrani. Barang siapa menghidupkan lahan mati, maka ia berhak mendapatkan pahala dan sesuatu yang dimakan para pencari rezeki darinya adalah sedekah. Hadis riwayat Nasai. Barang siapa mengolah lahan yang tidak dimiliki seseorang, maka ia lebih berhak dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Imam Zarkasi, secara umum lahan dibagi menjadi 3, mamlukah, mahbusah, dan munfakah. Struktur ihyaul mawat terdiri dari 3 rukun, yakni muhyi, muhya, dan ihya. Menurut madhab Maliki, proses ihyaul mawat bisa dilakukan dengan salah satu dari 7 hal. Yang pertama, membuat sumber air, jika penyebab lahan mati karena tidak ada air. Yang kedua, membuang air, jika penyebab lahan mati karena tergenang air. Yang ketiga, membuat bangunan. Yang keempat, menanam pohon. Yang kelima, bercocok tanam. Yang keenam, menebang pohon. Dan yang ketujuh, meratakan lahan dengan cara menghancurkan batu-batu yang besar. Kemudian rangkuman, di dalam rangkuman